Pada kali ini, laman edukasi akan memberikan latihan soal STS, PTS, UTS, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP TMTSN semester 2 kurikulum Merdeka tahun 2025 ya, disertai kunci jawabannya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal STS, PTS, mata pelajarannya silakan cek bagian deskripsi, linknya sudah ada. Mari kita mulai. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis teks iklan kecuali: A. Memulai dengan pernyataan yang menarik. B. Menawarkan solusi. C. Menunjukkan bukti. D. Memasang foto artis terkenal dalam iklan. Maka jawaban yang benar adalah D. Memasang foto artis terkenal dalam iklan. D jawabannya. Secara umum, teks iklan, slogan, dan poster menggunakan bahasa efektif dengan ciri kalimat: A. Pendek, jelas, menarik, susah diingat. B. Jelas, pendek, dan opini. C. Pendek, jelas, dan mudah diingat. D. Singkat, perhatian, dan komunikatif. Maka jawaban yang benar adalah C. Pendek, jelas, dan mudah diingat ya. Jadi secara umum teks iklan, slogan, dan poster menggunakan bahasa efektif yang ciri kalimatnya pendek, jelas, dan mudah diingat ya. Itu jawabannya. Berikut adalah contoh slogan bertema pendidikan. A. Lingkungan sekolah sehat, siswa-siswi cermat. B. Belajar hari ini, sukses esok hari. C. Kalau kau adalah solusi dari masalah. D. Orang pintar menjaga kebersihan. Maka jawaban yang benar adalah B ya, belajar hari ini, sukses esok hari. Itu ya contohnya. Di slogan bertema pendidikan yaitu belajar hari ini, sukses esok hari ya. B jawabannya. Kalimat poster yang menarik untuk kalimat poster yang menarik untuk anjuran menjaga kebersihan kelas adalah A. Bersih kelasku, jernih pikiranku. B. Jagalah selalu kebersihan kelas kita. C. Bersihkanlah kelas kita setiap hari. D. Kalau kelas bersih, senang belajar. Maka jawaban yang benar adalah A. Bersih kelasku, jernih pikiranku. Kalimat poster yang menarik untuk anjuran menjaga kebersihan kelas adalah bersih kelasku, jernih pikiranku. A jawabannya. Berikut ini yang bukan termasuk dalam syarat berita adalah A. Struktur bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. B. Diksi yang tepat dan tidak ambigu. C. Bahasa yang segar dan hidup. D. Kalimatnya yang panjang. Maka jawaban yang benar adalah D. Kalimatnya yang panjang ya. D jawabannya. Jadi berikut ini yang bukan termasuk dalam syarat berita adalah D. Kalimatnya yang panjang. Tanah longsor di bulan Maret 2016 dengan nilai kerugian hampir 100 miliar rupiah
menjadi bahan perdebatan di antara para warga. Pemerintah kota menyalahkan alam, sementara warga menilai sebagai kesalahan pemerintah kota dalam menjaga lingkungan dan tata ruang kota. Nah, pertanyaan yang jawabannya terdapat pada teks berita di atas adalah: A. Siapa yang menyebabkan tanah longsor di bulan Maret? B. Mengapa terjadi tanah longsor di bulan Maret? C. Apakah pemerintah kota salah dalam menjaga lingkungan? D. Beberapa nilai kerugian akibat tanah longsor pada bulan Maret? Maka jawaban yang benar adalah D. Berapa nilai kerugian akibat tanah longsor pada bulan Maret? Itu ya jawabannya. D ya jawabannya. Berikut ini yang termasuk kalimat berita adalah: A. Karena kadar garamnya jauh lebih tinggi dari perairan sekitarnya, perairan di Teluk Meksiko disebut danau. B. Apakah Anda tahu bahwa ada danau di bawah permukaan laut yang sangat berbahaya? C. Saksikan fenomena alam langka yang akan terjadi malam ini, yaitu supermoon. D. Wow, supermoon sangat menakjubkan. Maka jawaban yang benar adalah A. Karena kadar garamnya jauh lebih tinggi dari perairan sekitarnya, perairan di Teluk Meksiko disebut danau. A ya jawabannya. Fungsi fakta dalam sebuah berita adalah: A. Untuk mendukung kebenaran informasi dalam berita. B. Untuk menunjukkan kinerja para wartawan pembuat berita. Ya. B. Ya, untuk menunjukkan kinerja para wartawan pembuat berita. C. Untuk memengaruhi pembaca agar percaya pada isi berita. D. Untuk mendukung dokumentasi yang termuat dalam berita. Maka jawaban yang benar adalah A ya, untuk mendukung kebenaran informasi dalam berita. A jawabannya. Berita dibuat dan disusun secara sistematis agar pembaca tidak A. Cepat merasa lelah, B. Tertarik dengan isi berita, C. Merasa bosan dalam membaca berita, D. Kebingungan dalam menangkap isi berita. Maka jawaban yang benar adalah D. Kebingungan dalam menangkap isi berita ya. D jawabannya. Oke, kita lanjut. Agar dapat memahami pokok-pokok permasalahan yang disimak ketika mendengarkan berita di radio, hendaknya sambil agar dapat memahami pokok-pokok permasalahan yang disimak ketika mendengarkan berita di radio, hendaknya sambil A. Menghafal kata dari semua yang disimak, B. Mencatat pokok-pokok permasalahan tentang isi berita yang disimak, C. Menulis semua hal yang disimak, D. Mendengarkan sambil menulis. Oke, maka jawaban yang benar atau jawaban yang tepat adalah B ya, mencatat pokok-pokok permasalahan tentang isi berita yang disimak. Ya, di jawabannya adalah B. Kita lanjut. Bagian akhir untuk menutup sebuah berita yang berisi penambahan-penambahan dengan hal-hal lain
yang masih ada hubungannya dengan keseluruhan isi berita adalah A. Teras berita, B. Tubuh berita, C. Tambahan, D. Kesimpulan. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu kesimpulan ya. Cobanya D, kesimpulan. Kalimat yang tidak menggunakan verba atau kata kerja mental adalah A. Polisi menilang Sadila karena tidak memiliki SIM. B. Ade Sulfahmi sedih saat ayahnya memutuskan untuk pindah ke Surabaya. C. Dola senang saat dirinya terpilih menjadi pengurus OSIS. D. Dafa mengkhawatirkan teman sekelasnya yang kelelahan saat latihan baris berbaris. Maka jawaban yang benar adalah A ya. Polisi menilang Sadila karena tidak memiliki SIM. A ya. Sunlight pencuci piring, hilangkan lemak sekali usap. Kalimat di atas atau kalimat tersebut menggunakan majas A. Personifikasi, B. Hiperbola, C. Metafora, D. Metonomia. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu hiperbola. B ya, hiperbola jawabannya. Penggunaan keterangan waktu yang tepat adalah A. Gempa yang terjadi di Karawang tidak berpotensi tsunami. B. Pilkada akan dilakukan di beberapa daerah secara bertahap. C. 10 hari menjelang Lebaran pelabuhan penyeberangan Merak mulai padat. D. Banjir kembali mengenangi wilayah Jakarta. Maka jawaban yang benar adalah C. 10 hari menjelang Lebaran pelabuhan penyeberangan Merak mulai padat. Ya, itu jawabannya adalah C. Memandang pusara tubuhku terpaku, terkenang akan jasa-jasamu. Kepada Ananda tak tahu diri ini, semoga ayah selalu diberkati. Nah, pola persajakan bait pada puisi di atas adalah pola persajakan bait pada puisi di atas ialah A, AB, AB, B, AA, BB, C, AA, AA, D, BB, AA. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu AA, BB. B jawabannya itu AA, BB. Di bawah ini merupakan jenis puisi yang tidak terikat pada aturan tertentu ialah A. Gurindam, B. Pantun, C. Syair, D. Puisi bebas. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu Gurindam jawabannya ya. Di bawah ini
merupakan jenis puisi yang tidak terikat pada aturan tertentu ialah gurindam. A jawabannya. Dalam rangka menuliskan resensi sebuah karya sastra, maka sebaiknya menggunakan bahasa tulis sebagaimana berikut ini kecuali A. Ringkas, B. Padu, C. Kritis namun tetap santun, D. Gaul. Maka jawaban yang benar adalah D. Gaul jawabannya. Di dalam rangka menuliskan resensi sebuah karya sastra, maka sebaiknya menggunakan bahasa tulis sebagaimana berikut ini kecuali gaul. D jawabannya. Berikut ini merupakan sarana yang menyajikan informasi audiovisual ialah A. Radio, B. Koran, C. Majalah, D. Televisi. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu televisi ya. Jadi berikut ini merupakan sarana menyajikan informasi audio visual ya, artinya suara dan gambar sekaligus, itu D. Televisi. Berikut ini adalah hal yang perlu dipahami untuk dapat mengungkapkan kembali isi berita ialah A. Yaitu isu yang beredar di masyarakat, B. Reportasi wartawan kepada narasumber, C. Berita dari media lain, D. Memahami intisari berita, E. Mencari sumber berita dari tempat kejadian. Maka jawaban yang benar adalah D ya, memahami intisari berita. D ya, memahami intisari berita. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.